Saya pernah mengkritik, ada pihak kemudian ngajak saya berkelahi, nantang saya berkelahi. Ada pihak yang kira-kira gerah dengan gerah atau takut kalau isi petisi itu diterima oleh presiden. Hampir 300 juta rakyat Indonesia dipimpin orang nggak bermutu begitu. Apa yang mau diharapkan? Sampai kemudian keluar istilah parcok, partai coklat. Ya karena aparat kepolisian dipakai di lapangan. Masa iya sih Bang, seorang militer mantan Danjen Kopassus bisa dikontrol sama seseorang sipil pula? Makanya militer tuh apa sih? Artinya seburuk-buruknya Pak Prabowo, menurut para purnawirawan yang mengenal sosok beliau, masih bisa diharap. Masih bisa diharapkan. Oke. Kalau dia Sahabat Muda Indonesia, jumpa lagi dengan saya Ilham Rasul di podcast Rumah Pemuda. Podcast Rumah Pemuda selalu menghadirkan wacana-wacana yang baru sesuai dengan dinamika dan perkembangan yang terjadi di keindonesiaan tentu saja. Belakangan ini kita disuguhi banyak informasi yang ya ada yang pro, tentu juga ada yang kontra. Yang namanya juga alam demokrasi, pasti pro dan pasti kontra. Tetapi sesuatu yang kita tidak tahu secara utuh, tentu perlu kita tahu agar kita bisa memberikan penilaian juga secara objektif. Ada gerakan yang mirip petisi 50 yang dilakukan oleh para purnawirawan TNI, kelasnya jenderal. Bahkan ada mantan wakil presiden, Pak Tri Sutrisno. Tentu orang-orang ini adalah orang-orang yang integritasnya sedikit sekali mungkin yang ragukan. Meskipun tidak semua menganggapnya baik atau hebat gitu ya. Saya berbangga hati hari ini karena saya podcast Rumah Pemuda, maksud saya mendapat kehormatan langsung dihadiri oleh abang kita, Maijen Sunarko. Ini dari kumis, beliau ini mantan Danjen Kopassus. Jadi masih kelihatan sadis meskipun usia sudah 72, sahabat Muda Indonesia. Kita sapa dulu, Abang. Terima kasih telah berkenan kami undang di podcast Rumah Pemuda. Luar biasa. terima kasih kembali Mas Ilham. Siap. Mungkin yang paling enak manggil Mas ya. Mas boleh. Walaupun saya ini bukan orang Jawa Tulen gitu kan. Iya, siap. Karena kalau manggil D nggak enak, kayaknya merendah. Manggil Bang juga kayaknya kan manggil Mas. Mas itu bahasa yang paling fleksibel. Siap. Ke lebih muda maupun yang lebih tua biasa itu. Siap. Intinya diskusi kita harus cair hari ini. Dan ini Bang, mohon izin kita diskusi. Saya tidak pada posisi pro atau kontra, tetapi lebih pada menyajikan informasi yang utuh kepada masyarakat Indonesia, khususnya sahabat muda Indonesia. Bang, bisa diceritain gak sih Bang? Para purnawirawan ini ada apa? Kegelisahan apa yang dihadapi oleh para purnawirawan? Sehingga ada semacam gerakan petisi. Singkat aja Bang, apa yang bisa Abang jelaskan ke pemuda Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, saudara-saudara sebangsa setanah air, khususnya pada Mas Ilham dan teman-teman yang ada sini. Siap. Terima kasih, saya coba untuk menjelaskan secara singkat. Kegelisahan itu bukan hanya kami, itu kami dapat dari monitoring dan dari kita punya obrolan pertemuan dengan semua komponen bangsa. Oke. Bukan hanya purnawirawan. Kita dapatkan 8 poin itu. Dan kita tahu saat ini ngomong yang berbau mengkritik pemerintah itu ada yang takut atau menakutkan buat orang-orang tertentu. Ya, menakutkan. Abang mau bilang pemerintah hari ini anti kritik? Iya, nggak menerima kritik banyak. Dan mau dibilang anti kritik susah juga. Tapi kalau mau mengkritik juga banyak yang yang nggak suka lah. Yang nggak suka. Okay. Saya pernah mengkritik, ada pihak kemudian ngajak saya berkelahi, nantang saya berkelahi karena saya mau kritik. Dan pihak lain gue takut. Yang sekarang saja juga terjadi. Ada yang mempertanyakan
keabsahan ijazah Jokowi, ada kelompok kemudian melaporkan orang itu kepada kepolisian. Ini kan jadi itu menakutkan. Nah, singkat, karena itulah kami purnawirawan kemudian berkumpul menghimpun itu semua, di samping juga pikiran-pikiran dari kami, keluarlah pernyataan itu. 8 poin. 8 poin itu. Dan saya sampaikan kronologisnya. Sebenarnya sudah final itu pada akhir Februari. Ya sekitar tanggal 25. Pertemuannya. Finalnya keputusan 8 poin itu. Oke. Ditandatanganin oleh yang tertua dalam hal ini adalah Jenderal Trisutrisno. Yang juga notabene di samping mantan Kepala Staf Angkatan Darat, mantan Panglima ABRI, juga mantan Wakil Presiden Republik Indonesia. Tapi ya setelah itu kita buat, kita nggak mau deklarasi. Kita mau menyampaikan ini secara tertutup kepada Presiden Prabowo. Kita tulis surat kepada beliau. Oke. Sampai 2 minggu surat yang kita kirim ke sana ada tanda terima. Tidak ada respon. Dan kita dengar-dengar, kita sounding, itu katanya sudah diketahui oleh Presiden Prabowo. Surat kita itu nggak ada respon. Kemudian masuk bulan Maret. Puasa, Maret. Ya kan? Kita bikin surat kedua. Tapi suratnya yang kedua ini cuman menanyakan bagaimana respon surat pertama yang kami tanya, yang kita pingin bersilaturahmi dengan Presiden untuk menyampaikan poin-poin itu. Surat kedua. Kebetulan yang tanda tayang itu Letnan Jenderal Marinir Purnawirawan Soeharto dan saya. Nggak ada. Karena nggak ada, kemudian masuk menjelang Idul Fitri. Nah, karena suasana Idul Fitri segala macam, kemudian kami selenggarakan tanggal 17 April. Dan ini juga punya cerita lucu atau menyedihkan menurut saya. Iya, ada cerita dihambat-hambat. Seminggu sebelum acara itu, seminggu ya kurang lebih, jadi sekitar tanggal 10, kita udah pinjam sewa atau mau pakai gedung, yang namanya gedung persadanya TNI Audia Alim. Sudah kita bayar DP, bahkan cateringnya juga kita sudah putuskan. Tiba-tiba 3 hari sebelumnya secara sepihak oleh pengelola gedung dibatalkan, dan dia mengatakan itu perintah kasau. Benar atau enggak tapi dia mengatakan perintah kasau. Waduh, bingung kita. Ya udah, kita minta aja DP-nya dengan cari gedung, dapat gedung Yayasan Al Musyawarah di Kelapa Gading. Itu juga sehari sebelumnya kemudian mau dibatalkan, dan sudah dibatalkan, ditolak secara sepihak. Bingung kita. Padahal itu masjid, aula masjid katanya. Bukan aula masjid, bersebelahan dengan masjid. Yayasan itu di samping punya masjid, punya gedung pertemuan. Nah, gedung pertemuan. Bingung kita. Wah, kita memaksa lah, setengah mendesak segala macam kepada pihak ini, dia tidak tahu, dia tidak mau. Kemudian kita berupaya menghubungin pengurus yayasan. Pertama konyol juga, yang pengelola gedung bilang, kami nggak punya nomor HP pemilik yayasan. Ini nggak masuk akal bener. Kita tuh dibodohin kayak orang geblek aja gitu kan. Nah, kita kan nggak percaya, bisa kita hubungin. Dan keputusannya, kita harus buat surat pernyataan. Apapun yang terjadi akibat nanti pertemuan ini, yang bertanggung jawab bukan pengelola gedung. Ini ada. Ya ditandatangani, bikin surat pernyataan itu. Kami akan bertanggung jawab terhadap semua dampak, akibat dan segala macam dari pertemuan ini. Surat itu ditandatangani oleh Letnan Jenderal Marinir Purnawirawan Soeharto. Maka yang dilakukan secara mendadak. Iya. Alhamdulillah para purnawirawan dan undangan datang. Kalau sekitar 200-an orang lebih, saya yakin datang itu lebih dari 200 orang. Nah, itu ceritanya. Nah, disitulah kemudian ada acara, ya sedikit beberapa orasi dari tokoh-tokoh yang ada di situ yang bisa hadir, karena ada yang tidak bisa hadir. Pak Trisutrisno jelas tidak bisa hadir. Pak Tiasno tidak bisa hadir karena berhalangan, karena ada masalah keluarga yang serius gitu kan. Tapi yang lain bisa hadir. Dan dibacakanlah 8 poin pernyataan itu. Saya juga udah hampir lupa itu, tapi masih ingatlah esensinya. Ya, dan itu terpublikasi secara luas, 8 pernyataan itu. Iya. 8 poin.
tuntutan mungkin ya sebutannya. Iya boleh bilang. Sebelum saya masuk ke sana Bang, Iya. Abang kan mantan Pangdam nih. Iya. Mantan Pangdam Iskandar Muda Aceh. Iya. Paham betul pemetaan teritori. Iya. Apa yang Abang lihat dari kejadian potensi menggagalkan acara yang dilakukan oleh para purnawirawan itu? Nah, biar anak muda ngerti nih Bang, apa sih yang ditakutkan dari isi petisi itu? Ada pihak yang takut kalau misalnya isi petisi itu diterima oleh Presiden Prabowo kelihatannya. Dugaan kita. Ada pihak yang kira-kira gerah dengan gerah atau takut kalau isi petisi itu diterima oleh Presiden, dilaksanakan oleh Presiden. Jadi bukan dugaan saya, dugaan ya, bukan Presiden yang nggak mengendaki. Bukan karena Presiden, aja. betul, bukan Presiden, tetapi orang yang khawatir posisinya terganggu dengan petisi itu. Dugaan saya Jokowi atau Gibran, karena dalam poin itu ada kata majulkan Gibran karena sudah melanggar undang-undang. Tapi ada satu poin lagi Bang. Apa itu? Orang-orang yang masih bercokol di kabinet yang terafiliasi. Iya juga, diantaranya itu. Itu juga. Itu juga, termasuk mungkin Polri. Termasuk Polri, Pak. Ya karena dalam 8 poin itu kan ada. Oh iya, menyarankan kepada Presiden Polri agar kembali melaksanakan tugas pokoknya sebagai penegak Kamtibmas. Selama ini kan Polri super body. Oke. Ke politik, ke ekonomi, ke Kamtibmas, ke hukum segala macam. Melebihi peran TNI di zaman dulu. Ya, aku nggak banding-banding kalah dengan itu. Ya mungkin kalau era dulu. Ya mungkin. Termasuk di situ kan supaya Presiden meresapel menteri-menterinya terindikasi korupsi dan masih loyal kepada Joko Widodo. Oke, apakah ini ada kaitan dengan pernyataan Pak SBY beberapa tempo yang lalu? Hati-hati ada matahari kembar. Apakah itu juga ditangkap oleh para purnawirawan? Iya, kelihatan sekali. Walaupun dalam pernyataan itu kita nggak sampai ke situ. Tapi sekarang terus terang aja kita purnawirawan dan rakyat luas kelihatan tuh ada matahari kembar. Karena apa? Prabowo kelihatannya masih sebagai presiden, kelihatannya masih dikendalikan oleh yang namanya ini. Banyak contoh. Rakyat dari Sabang sampai Merauke sudah teriak adili Jokowi. Bahkan itu organisasi pemerhati korupsi itu, OCCRP itu mengatakan Jokowi ini salah satu presiden terkorup dan terlibat tindak kriminal. Dalam satu pertemuan Prabowo teriak hidup Jokowi, hidup Jokowi. Itu ada dua hal yang bisa kita lihat di lingkungan saya. Pertama, Prabowo masih di bawah kendali atau di bawah bayang-bayangnya Jokowi. Yang kedua, Prabowo itu nggak ngelihat nuansa hatinya rakyat. Kenapa nggak lihat? Rakyat lagi nuntut Jokowi dengan segala macam dosanya, dari jasa palsu sampai kerusakan 10 tahun dibuat dia. Dia bilang hidup Jokowi. Jadi dua orang. Mungkin dia masih di bawah kontrol Jokowi. Yang kedua, Prabowo nggak melihat suasana hati atau ininya rakyat. Atau malah menyinggung, saya bilang, menyinggung rakyat. Atau juga mungkin Pak Prabowo dalam posisi sulit Bang. Kayak si Malakama begitu. Satu sisi dia tidak bisa pungkiri bahwa Pak Jokowi punya andil yang banyak untuk memenangkan beliau jadi presiden. Pada sisi yang lain, ada fakta juga yang dilihat termasuk gerakan para purnawirawan. Hal ini Bang ditunjukkan oleh pernyataan Pak Wiranto, penjelasan resmi di hadapan media, saya nonton kemarin. Pak Prabowo memahami, Pak Prabowo mengerti tuntutan para purnawirawan TNI. Satu. Yang kedua, Pak Prabowo tentu akan mempelajari secara lebih detail tentang butir-butir yang ada dalam tuntutan itu. Yang ketiga, semua isi tuntutan tentu tidak bisa dieksekusi langsung oleh Pak Prabowo sebagai presiden. Karena ada yang di luar dari kewenangannya. Misalnya mencopot wapres. Itu penjelasannya Pak Wiranto Bang. Nah gimana menurut
Abang? Panjang banget tadi yang Mas Ilham tanya. Tapi yang jelas yang disampaikan oleh Wiranto itu benar semua. Ya memang kita juga menyadari. Kita sampaikan ada 8 poin. Tentu Prabowo pasti akan mempelajari yang bisa dikerjakan, yang tidak bisa dikerjakan, yang menurut versi dia masuk akal atau tidak masuk akal. Dan dia akan compare dengan sumber dari tempat lain. Ya, betul. Wajar saja, wajar saja. Kita juga siap kalau dipanggil. Ini kenapa seperti ini? Kalau dia punya sumber yang lain. Satu lagi. Yang kedua tadi yang Mas Ilham sampaikan bahwa kan Prabowo mungkin ada masalah lah karena jasanya segala macam gini-gini kan. Prabowo harus membandingkan dong. Tuntutan rakyat yang hampir 300 juta ini yang telah menilai Jokowi seperti itu dengan mungkin utang budi dia sama Jokowi. Itu risiko. Itu risiko. Ya. Artinya Pak Prabowo harus berani. Harus berani memilih. Antara kebutuhan banyak kebutuhan rakyat. Keinginan rakyat dan kebutuhan bangsa ini dengan utang budi dia dengan Jokowi. Mana yang mau dia pilih? Oke. Kita masuk sedikit di poin dari 8 poin itu. Ada yang menggelitik hati saya. Meminta MPR untuk mencopot Mas Gibran sebagai wakil presiden. Bang, sistem politik kita ini kan sistem politik demokrasi ya. Kita semua tahu bahwa mereka berdua adalah duit tunggal. Prabowo Gibran itu duit tunggal dan itu disodorkan ke masyarakat. 58% loh bang yang memilih Prabowo Gibran. Itu fakta politik yang tidak bisa kita hindari. Bahwa di sana sini ada kekurangan tentu. Bahwa di MPR juga memungkinkan untuk terjadi impeachment, iya. Tapi apa yang para purnawirawan lihat sehingga begitu penting untuk melakukan pencopotan terhadap Mas Gibran sebagai wakil presiden? Narasi atau redaksinya nggak gitu apal saya. Tapi memakzulkan Gibran dengan mengusulkan atau melalui MPR. Iya kan? Ya. Iya. Tentunya Prabowo harus berkomunikasi atau menyerahkan kepada MPR, ya kan? Karena kalau kita melihat, termasuk publik melihat, dan saya pernah ngomong di DPD RI, mungkin orang pertama yang mengatakan saya itu tidak mau dipimpin oleh Gibran, karena waktu itu saya ngelihatnya tuh, yang jelas dalam poin itu kata melalui MPR karena Gibran telah melanggar pasal sekian undang-undang. Kehakiman dan MK ya, sudah disampaikan. Jadi kita tahu juga memakzulkan Gibran melalui MPR karena dia telah melanggar undang-undang MK maupun kehakiman. Nah, tapi saya kembali pada Gibran. Gibran ini manusia nggak bermutu. Waktu kami menghadap ke DPD itu namanya Roy Suryo mengatakan. Link Pupu Papa itu 99,99% punyanya Gibran. Dan di link itu kelihatan kalau moralnya nggak benar. Ya tuntut, kalau menuntut saya tuntut Suryo. Oh, Roy Suryo sebenarnya. Kemudian Dr. Tipa mengatakan dari kasus-kasus yang ada di link Pupu Papa itu, ini nih punya kelainan, ya kelainan apa ya? Kelainan jiwa lah kalau menurut si Pupu Papa. Rizal Padilla ngomong dari sisi hukum dan administrasi udah melanggar. Dan saya waktu itu mengatakan, saya sebagai praktisi melihat keterangan teman-teman tadi ini cacatnya lengkap, udah nggak pantas jadi presiden. Wakil presiden. 200 hampir 300 juta rakyat Indonesia dipimpin orang nggak bermutu begitu. Apa yang mau diharapkan? Kita bisa Prabowo itu sebagai manusia. Walaupun punya andil salah karena dia milih Gibran. Kalau berhalangan terus dipimpin oleh ini bukan negara kerajaan. Kalau negara kerajaan tuh namanya putra mahkota, calon pengganti raja, anaknya raja, mau idiot pun diangkat. Negara demokrasi. Maaf bang, sebelum saya tadi ada yang saya kutip pernyataan abang, kalau beliau berhalangan, maksud abang apa itu? Ya kalau beliau berhalangan, manusia kan bisa berhalangan, bisa sakit, bisa dipanggil yang maha kuasa dan lain sebagainya. Itu kan berhalangan. Kenapa itu saya tanya bang?
beberapa spekulasi di luar menyebutkan, bahkan dari Prof. Koni menyampaikan di publik bahwa Pak Prabowo itu maksimal 2 tahun. Itu katanya disampaikan oleh justru Ketua TKN Prabowo terhadap Bu Koni. Setelah itu Gibran. Berarti kan nasib orang tidak ditentukan sama manusia, Bang. Nasib orang tentu saja diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan gitu ya. Dari mana orang-orang ini tahu kalau hanya 2 tahun Pak Prabowo bisa memimpin? Kalau itu tidak menjadi agenda untuk abang lebih paham lah. Ya, saya nggak tahu, yang tahu Koni nih. Ya, kalau saya ngelihatnya dari sisi kemanusiaan. Ya, kalau tadi itu bisa saja itu dari sisi ada deal politik. Saya kan ngelihat sekarang Prabowo itu lebih tua dari saya 2 tahun. Dan kita lihatlah orang sudah umur kepala 7. Kepala 7 itu kan kita bisa tahu lah gitu kan. Waktu-waktunya udah dipanggil sama Yang Maha Kuasa menghadap gitu kan. Dari sisi kesehatan, dari batasnya. Saya ngelihatnya dari situ. Kalau berhalangan saya katakan, yang gantikan kan Gibran. Kita lihat selama 6 bulan ini kualitas Gibran. Kita lihat saya nggak ngelihat dasar-dasar hukum. Di samping tadi yang saya katakan dari sisi administrasi dan hukum melanggar, dari sisi moral etika nggak bisa dipegang, dari sisi intelektualitas juga nggak ada yang bisa kita andalkan. Nah kalau di Indonesia dipimpin oleh orang seperti itu mau apa juga? Dan tahu lagi, Gibran ini orang nggak tahu diri. Kenapa saya bilang nggak tahu diri? Nggak mampu tapi maksa. Kurang lebih sama dengan bapaknya. Kasihan nggak kita dengan anak cucu kita? Malu nggak kita sama founding fathers negeri ini yang udah mendirikan negeri ini dengan darah dan jiwa? Kalau kemakin hancur. Saya cuma itu aja. 2 hal sebetulnya yang mendasari saya. Malu sama bapak dan ya mungkin kakek saya yang mendirikan negeri ini, yang ikut andil mendirikan negeri ini dengan darah. Kalau kemudian sekarang ini hancur lebur, habis itu takut saya anak cucu saya ini kalau nanti negara ini hancur lebur. Betul. Nah kalau Gibran ini sepertinya kalau ada yang mendiskusikan Gibran ini mampu, saya bilang saya nggak bisa kayak komentar lah. 6 bulan ini kelihatan kerjanya cuma bagi-bagi susu. Mengasih sambutan, membaca, salah. Tapi Bang izin Bang, undang-undang pemilu kita tidak mensyaratkan presiden dan wakil presiden itu pintar. Undang-undangnya kan Bang. Undang-undang hanya mensyaratkan mereka memenuhi diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi parliamentary threshold atau non parlemen. Kan begitu aturannya Bang. Kalau untuk ukuran kualitasnya ya SMA atau sederajat. Kan gitu Bang, undang-undangnya ya Bang. Saya belum mau masuk bahwa apakah saya juga berperspektif sama Abang tentang kualitas Mas Gibran, tentu belum tentu Bang. Bisa saja kita berbeda soal itu. Tetapi kan dari sisi sistem kita tidak mensyaratkan kualifikasi soal kualitas itu Bang. Apakah itu juga menjadi motivasi para purnawirawan sehingga mengembalikan Undang-Undang Dasar 45 yang asli itu menjadi penting? Emangnya undang-undang itu sempurna? Pasti nggak sempurna. Sempurna? Apa sempurna? Ya bisa saja waktu membuat undang-undang itu, yang buat itu manusia juga kan. Belum sampai ke situ kepikir. Mungkin dari sisi undang-undang nggak melanggar. Ya, mungkin nggak melanggar. Belum sampai ke situ terpikir. Tapi kita kan bisa berpikir secara analisis, secara logika. Memimpin negara besar Indonesia yang sangat heterogen ini membutuhkan orang yang kuat. Kuat itu berarti bukan kuat visinya doang. Iya, betul. Leadershipnya, intelektualitasnya. Iya kan? Jadi kita juga berpikir sampai sih kita tahu. Prabowo itu pernah nulis buku kalau nggak salah. Yang namanya Kepemimpinan Militer. Betul. Saya punya juga bukunya. Dan saya yakin di semua sekolah,
di level apapun yang berbicara tentang kepemimpinan, tentang leadership, ada syarat-syarat pemimpin. Ya. Ada syarat-syarat pribadi seorang pemimpin. Ada prinsip-prinsip kepemimpinan. Ada ajas kepemimpinan. Sekarang bicara satu sisi saja yang namanya syarat pemimpin. Syarat pemimpin itu, syarat seorang pemimpin itu punya ilmu. Tolong terjemahkan yang namanya punya ilmu. Punya ilmu. Ilmu yang dimiliki seorang kepala desa jangan disamakan dengan ilmu yang untuk seorang presiden. Iya kan? Betul. Jujur. Syarat pemimpin tuh ada di buku. Berani ngambil keputusan. Gitu. Apa ada itu dimiliki oleh Gibran? Nah itulah yang menakutkan buat kita. Yang kita yang kebetulan diberi mungkin pengalaman atau mungkin ilmu bagaimana mengelola negara sak gede ini gitu kan. Kita kan meragukan. Dan sekarang juga jadi bahan olok-olok kan. Ya udah terus terang aja. Berapa banyak itu meme atau tulisan-tulisan tentang kita punya wakil presiden. Sedih juga kita. Bahkan ada orang Malaysia nulis tuh dia itu di medsos lah. Sebetulnya Indonesia dengan kami itu sama katanya. Ya rakyatnya kualitasnya sama lah gitu. Cuman kami mungkin lebih mengerti memilih pemimpin. Kita bodoh tapi kita pilih pemimpin yang pinter katanya. Itu ada tulisan di medsos gitu. Itu orang Malaysia dengan gaya Melayunya kan. Sebetulnya apa dia bilang? Nggak pakai kata kualitas, tapi kira-kira gitulah kualitas orang Indonesia dengan orang Malaysia itu sama lah. Cuman kami lebih pinter dalam memilih pemimpin. Kami nggak mau milih pemimpin yang bodoh kayak saya ini katanya. Carilah yang pinter, yang jujur. Nah sebetulnya itu nyindir Indonesia. Iya. Mungkin pada perspektif itu saya setuju dengan Abang. Pada perspektif yang lain Bang, apa kita harus mengatakan bahwa rakyat ini telah salah memilih? Karena mereka dipilih Bang. Terlepas dari ada rumor, ini ada kecurangan, ini ada begini, ada terlepas dari itu Bang. Tapi fakta hukumnya KPU memutuskan, bahkan MPR telah melantik Bapak Prabowo dan Pak Gibran sebagai presiden dan wakil presiden. Kan dua paket Bang. Kalau Pak Gibrannya mau digugat, mestinya Pak Prabowo juga digugat. Iya betul. Kalau saya bilang, terpilihnya Gibran ada andil salahnya Prabowo. Ngapain dia milih pemimpin itu? Walaupun itu bagian dari strategi, tapi cari strategi yang cari strategi lah. Ini anaknya presiden kok, pasti bapaknya dukung katanya. Saya bilang itu dugaan ya. Kenapa Prabowo pilih Gibran? Saya yakin kalau Prabowo itu tahu ini nggak bermutu. Tapi Prabowo juga kan tahu ini anaknya presiden pasti dibantu. Betul. Dan itu terlihat. Aparat desa dikumpulkan di Senayan sana, dikasih gini gitu. Polisi dipakai di lapangan, kurang bukti. Yang kami sampai kemudian keluar istilah partai coklat. Ya karena aparat kepolisian dipakai di lapangan. Banyak bukti, bukan nggak ada bukti. Oh, polisi juga bermain politik menurut para purnawirawan TNI. Lihat tahu lah. Kalau Anda bilang enggak gitu, bohong. Ya. Bohong. Saya tidak punya cukup informasi makanya. Saya sudah makanya. Bohong kalau udah bermain di lapangan. Karena bukan keluar istilah parcok itu. Karena makanya saya katakan betul itu 58%. Saya nggak percaya. Kalau itu angka jujur. Enggak. Kenapa tidak masuk dalam 8 poin tidak masuk juga minta pemakjulan terhadap Pak Prabowo Bang? Karena saya lihat di semangat 8 poin itu mendukung pemerintahan. Kalau Prabowo enggak ya kita bilang kalau kita enggak mungkin belum karena kita masih berharap Prabowo itu sadar. Masih berharap Prabowo menyadari. Ya kan? Dan kita masih
juga nuntut sama Prabowo. Prabowo kan kalau pidato kan luar biasa kan? Iya. Luar biasa kan? Ya mudah-mudahan pidatonya itu belum dia implementasikan, belum dia lakukan karena ya pertimbangan-pertimbangan inilah gitu ya. Oke. Dia lah gitu ya. Tapi dia kan kalau Gibran apa yang udah pernah dia janjikan? Apa yang pernah dia omongkan? Masih ada harapan lah kalau Prabowo karena dia udah ngomong gitu kan segitu banyak. Nanti kita tuntut. Artinya seburuk-buruknya Pak Prabowo menurut para purnawirawan yang mengenal sosok beliau masih bisa diharap. Masih bisa diharapkan. Oke. Kalau dia kemudian tadi ya, melepaskan diri dari dari kontrolnya Jokowi. Oke. Masa iya sih Bang seorang militer mantan Danjen Kopassus bisa dikontrol sama seseorang sipil pula? Emangnya militer tuh apa sih? Manusia kan? Iya tapi manusia kan? Okay. Bisa salah, bisa takut, apa lagi? Ya sama-sama makan nasi lah intinya Bang ya. Iyalah. Nah kalau bilang begitu, kita susah. Kenapa bilang susah? Sebetulnya negara ini amburadul ini juga ada andilnya bekas tentara yang sekarang ada di sekitarnya Jokowi. Atau bekas polisi yang ada di yang saya katakan bekas ini para purnawirawan itu. Nah, kenapa kok enggak Anda tanya? Masa sih tentara bisa katanya? Bekas tentara bisa kayak gitu? Kenapa kok Mas Ilham nggak nanya? Ada bekas tentara yang ada di dekatnya ini Jokowi. Saya kasih contoh aja lah. Ada bekas menteri luar biasanya Jokowi. Dia ngomong di media. Omongan dia ada. Saya 10 tahun dampingi Jokowi. Saya nggak pernah lihat tuh Jokowi itu melanggar konstitusi atau melanggar hukum. Pernah tahu nggak? Nanti pada ditanya namanya saya sebutkan gitu nanti. Saya juga tahu. Nah, tahu kan? Itu bekas tentara tuh jenderal itu. Nggak tahu jenderal apa itu. Bayangkan saja. Seorang bekas tentara nggak bisa melihat kekonyolan, kesalahan, pelanggaran yang dilakukan Jokowi selama 10 tahun. Kok enggak itu yang lu Anda kejar sama yang bersangkutan. Saya juga pikir, ini jenderal beneran bukan sih itu. Jenderal beneran. 10 tahun saya dampingin Pak Jokowi. Saya nggak lihat itu yang namanya Jokowi itu. Pakai Pak ya kan, Jokowi itu melanggar konstitusi gitu. Banyak sih jenderal Bang. Jenderal TNI, jenderal polisi yang dampingi Pak Jokowi. Bahkan Pak Fahrul Rozi yang menjadi inisiator Forum Purnawirawan juga bekas anak buah Pak Jokowi. Bekasnya. Nah, tapi mungkin sekarang dia udah lain lagi pandangannya. Karena ikut di kelompok ini kan. Kadang yang saya katakan itu masih. Oke Bang, saya masuk ke poin tuntutan bahwa Forum Purnawirawan itu mendukung sepenuhnya Kabinet Merah Putih. Kecuali program kerja Kabinet Merah Putih kecuali IKN. Ada apa Bang di IKN? Itu pemborosan dan belum diperlukan atau enggak diperlukan saat ini pembangunan IKN yang diperhitungkan, diperkirakan akan menghabiskan ratusan triliun. Kamuflase Bang alasan. Padahal sekarang rakyat lagi compang-camping, negara lagi nggak punya duit. Ini kan mercusuar yang nggak ada gunanya. Itulah simpelnya gitu aja. Belum diperlukan. Ada nggak hal yang lebih menarik untuk diketahui anak-anak muda Indonesia misalnya Bang? Ada agenda kelompok tertentu nggak sih di IKN itu menurut para purnawirawan? Ya, suatu pekerjaan dilakukan oleh seseorang pasti ada agendanya. Ada agenda. Bisa spill nggak? Biar publik tahu Bang. Ada apa sih agenda IKN kok kayak maksa betul gitu kan? Kan itu yang kesan di publik kan? Betul. Kalau maksa betul berarti ada sesuatu yang telah dijanjikan pada seseorang atau sekelompok orang yang harus dipenuhi. Menurut para purnawirawan, kelompok siapa ini? Yang dijanjikan sama Pak Jokowi sehingga harus dilaksanakan IKN itu. Ini kan dugaan dan segala macam. Yang paling tahu itu adalah Jokowi sendiri. Tapi buat kita itu adalah proyek mercusuar yang menghabiskan uang rakyat, uang negara. Padahal uang itu masih diperlukan untuk yang lain yang lebih penting. Ya.
Oke. Pasti ada agenda orang-orang yang orang-orang yang diuntungkan dengan pembangunan itulah. Iya. Ya pemilik lahan yang diganti lahannya, yang mendapat mendapat keuntungan dari proyek itu. Tapi dari sisi strategis pertahanan sebetulnya rawan kalau menurut kita. Menempatkan ibu kota negara itu di daratan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Dekat lintas laut internasional Selat Makassar. Iya. Kapal selam masuk situ Selesai itu. Dari sisi pertahanan Bang. Ya. Okay. Dari sisi ekonomi juga siapa yang mau dipindahkan ke situ? Siapa yang mau ke situ? Dari sisi pertahanan itu rawan. Tadi kalau ada pihak-pihak, ya tadi saya katakan yang lainnya dapat ini, yang dapat kontrak, dapat ini. Yang jelas kalau kita ngelihatnya satu dari sisi pertahanan yang rawan, yang kedua saat ini negara lagi membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk menghidupi rakyat supaya sejahtera, membangun bangunan yang memang sangat dibutuhkan, bukan proyek mercusuar yang manfaatnya sampai saat ini belum diperlukan. Jakarta masih bisa berfungsi kok. Artinya belum butuh-butuh amat lah. Enggak butuh, bukan butuh-butuh amat. Belum butuh. Betul. Itu pemborosannya nggak ada artinya. Siap. Gitu. Artinya memang para purnawirawan ini memang konteks pembahasannya keindonesiaan banget. Apalagi usia-usianya udah pada sepuh ya Bang ya. Yang paling junior di kelompok yang itu saya. Baru 72 tahun. Yang paling junior 72 tahun. Nah, yang paling junior itu 70 tahun. Yang lain itu di atas 75 tahun. Pak Tri udah 80 tahun. Kamu masih pengen gak jadi menteri? Enggak kan Bang? Kecuali pemerintahnya bersih. Kalau pemerintahnya masih abal-abal dan banyak koruptor di dalam nggak mau. Malu saya. Iya. Malu. Luar biasa Bang. Bang, gerakan ini kan kalau saya tidak salah 103 purnawirawan jenderal. Iya, ada berapa puluh? 70 atau 90 selevel kolonel. Ada marsikal itu angkatan udara itu. Ya. Yang nama jenderal itu dari bintang 1 sampai bintang 4 ya. Iya, betul. Nah, terus ada kolonel gabungan itu. Ini menurut prediksi Abang? Iya. Atau menurut proyeksi lah, bukan prediksi ya. Karena kan Abang pelaku nih. Iya. Ya kan? Menurut proyeksi Abang atau proyeksi teman-teman Abang di kelompok Abang, ini akan meluas kira-kira seperti apa kekuatannya? Apakah akan dilibatkan juga sipil ke depan? Loh, kita kemarin waktu deklarasi ngundang tokoh-tokoh sipil. Dan kita sudah dapat masukan. Pak, ini harus digabungkan semua komponen untuk mengingatkan Prabowo. Iya dong, betul. Dan sudah. Ya sudah. Prediksi kita makin banyak. Dan kemarin kita undang baru berapa orang. Berapa orang itu sebetulnya banyak mau ngomong. Tapi nanti bertele-tele, pusing. Nah kita cari forum lagi untuk bicara gitu. Karena yang kita sampaikan 8 poin itu bukan maunya. Bukan hanya maunya Purnawirawan TNI. Itu suara rakyat juga. Selaras dengan beberapa. Kalau ada pro kontra, wajar aja. Wajar, betul Bang. Karena tadi ada yang bakal kehilangan piringnya. Ini contoh mungkin. Siapa menteri-menteri hari ini yang berafiliasi sama Pak Jokowi dan tersandung kasus korupsi misalnya Bang? Bisa di-spill salah satu Bang. Aduh. Ini kan kalau dugaan-dugaan menteri yang masih takut sama, yang masih tersandra sama dia itu kan sudah, apa ya, saya katakan sudah gak jadi rahasia umum lagi kan. Ya, ada di situ nama banyaklah menteri. Satu dong masuk biar anak muda tahu, anak muda Indonesia tahu. Karena kalau nanti Jokowi dibongkar, pasti Jokowi ngomong, saya ngelola negara nih dengan ini, dan ini. Pasti kan? Diseret lah mereka semua. Jadi dugaan kita dan banyak aktivis dan sudah ditulis oleh Koji Nudin. Kalau mereka-mereka yang melindungi Jokowi ini sebenarnya sedang melindungi dirinya. Karena kalau Jokowi nanti dicokok hukum, mereka juga ikut. Oke. Ikut akan bertanggung jawab. Dosa Jokowi sudah segunung atau apa ya?
Dari mulai masalah tipu menipunya yang nggak pernah berhenti sampai hari ini. Sampai hari ini. Itu dosa loh buat pemimpin. Ya kan? Baik. Ada yang melindungi, bingung saya juga. Ayo. Ya, kan Belum lagi pelanggaran-pelanggaran konstitusi, pelanggaran kemanusiaan. Bayangin aja. Pilpres 2019 itu berapa ratus meninggal itu. Iya, Tidak ada pengusutan. betul. Yang mau berbicara malah ditangkap. Jangan terus bilang Jokowi bilang nggak bertanggung jawab ya, dia kepala negara loh. Kasus kilometer 50. Iya. Kasus kematian supporter Kanjuruhan yang ratusan itu nggak diusut. Kepala negara. Iya. Dan kalau itu diusut, banyak orang yang makanya orang melindungi Jokowi. Banyak memang orang yang merasa Terlibat juga. Oke. Gitu. Logikanya sederhana. Iya. Tapi kadang-kadang orang yang nggak bertanggung jawab atau orang yang nggak punya malu ini tipu menipunya atau ngelesnya kalau bahasa umum luar biasa. Tapi saya meyakini sesuatu, Bang. Sehebat apapun kejahatan disembunyikan, pasti akan terbongkar. Soal kapan Tuhan yang akan melakukan kita semua bekerja itu. Siap. Sejahat apapun, sepinter apapun, sehebat apapun yang namanya kejahatan pada waktunya akan terbongkar. Bang, langkah apa selanjutnya yang akan diambil oleh Forum Purnawirawan untuk menggolkan agenda-agenda itu? Banyak agenda-agenda memang yang menjadi agenda serius, khususnya poin pertama mengembalikan Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Itu dan banyak sekali orang, saya pernah podcast juga dengan seorang akademisi di sini, Dr. Margarito Kamis, juga memberikan usulan yang sama. Karena udah terlalu bablas katanya produk undang-undang yang lahir pasca amandemen Undang-Undang Dasar itu. Iya. Apa agenda lanjutannya, Bang? Forum Purnawirawan untuk mendorong ini supaya terwujud. Kita akan sosialisasikan, kita akan edukasikan kepada masyarakat, semua seluruh rakyat teriak. Biar kalau misalnya pemerintah, dalam ini mungkin Prabowo, rada-rada budek. Kalau yang ngomong baru Purnawirawan, mungkin baru sayu-sayu dia. Nanti kalau seluruh rakyat yang bersuara, mudah-mudahan masuknya keras ke telinga dan dia akan lakukan perbaikan-perbaikan yang kita sarankan itu. Oke. Kita lakukan itu perbaikan kok kita. Betul. Bukan kita mau Betul. gusur Prabowo, nikmatin aja jabatan. Betul. Dan Prabowo itu harus malu kalau kemudian dia itu jadi presiden tidak punya nilai tambah dari tinggalan kebobrokannya Jokowi. Artinya ada sesuatu yang ini Prabowo gitu lah. Ya, ini karya Prabowo gitu. Harus dong. Katanya jenderal. Oke. Gitu. Ini siapa sih yang masih bilang Indonesia dalam keadaan masih baik ini ditinggalnya sama si Jokowi? Paling si Jokowi sama bininya sama anaknya yang bilang, "Oh, tinggalan bapak gue tuh hebat," katanya. Atau yang mendapatkan untung dari keputusan-keputusan ini, keputusan Jokowi selama memimpin negara ini gitu. Oke. Kita nggak pingin apa-apa. Tadi saya bilang yang paling junior yang bikin surat itu umurnya sudah 70 tahun. Ada yang udah 80 tahun. Tapi kita pingin sebelum mati negeri ini baik lah gitu. Karena kita mempertanggungjawabkan pemberian orang tua. Iya. Founding fathers negeri ini gitu kan. Gak ada berapa. Luar biasa. Kami semua mendoakan. Dan dari sisi agama kita kebetulan sama-sama Muslim ya. Betul. Selama kau masih punya umur, masih punya kemampuan, wajib menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Betul. Sekecil apapun itu. Sekecil apapun. Makanya saya bilang, cuman sebagai manusia, saya pingin sebelum mati negeri ini baik. Makanya kita berbuat. Apalagi presidennya kawan. Apalagi presidennya sama-sama purnawirawan. Iya. Mudah-mudahan masih ada harapan. Insya Allah kita berharap sama-sama. Karena harapan bangsa Indonesia, harapan seluruh masyarakat Indonesia ada pada Presiden Republik Indonesia. Tentu saja. Kita berdoa, Bang. Ke depan Indonesia semakin baik.
Amin. Perjuangan abang-abang para purnawirawan juga menemukan titik terang. Tentu untuk kepentingan Indonesia, kepentingan negara, dan kepentingan bangsa. Iya, untuk itu yang penting. Siap. Terima kasih Karena banyak nanti abang. di akhirat dituntut itu. Siap. Yakin kan? Siap. Dituntut kita. Abang ada arahan untuk anak muda Indonesia? Ya kalau diminta saya imbauan kepada anak muda, ketahuilah dengan jujur kondisi bangsa ini. Jangan mudah menerima informasi kalau ada informasi-informasi yang sifatnya menggoda. Jujur. Saat ini kejujuran tuh gak ada. Saya tadi baru ngomong-ngomong teman. Bagaimana kita membangun kejujuran lagi. Anti kebohongan. Saat ini kejujuran tuh sudah sangat mahal. Kalau ada anak muda, saya berharap maulah kita jujur melihat sesuatu. Banyak orang pintar. Objektif. Banyak orang pintar bang. Tapi tidak sedikit jujur. Orang yang jujur. Memang dibutuhkan untuk memimpin tuh pinter, jujur. Tidak jujur doang, tidak pinter doang. Betul. Iblis juga pinter tapi nggak jujur. Tapi kalau coba bodoh bang, bisa pintar, bisa belajar. Iya, bodoh itu bisa. Tapi kalau tidak jujur, ini agak berat. Betul. Terima kasih banyak Bang Sunarko. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.